Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia, boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Patar Ke Insan. Film yang dirilis pada tahun 1990 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Vinod Khanna, Jackie Shroff, Sri Devi, Syed Jafrey, Om Sipuri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang strategi balas dendam yang dilakukan seorang pria atas tewasnya sang adik yang tertabrak karena keegoisan dua bersaudara yang terbakar cemburu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh sebuah pabrik milik pengusaha kaya raya bernama Balwan Rai. Saat itu, semua karyawan mendapatkan upah mereka. Namun, preman bernama Mahesh dan rekannya memaksa untuk memalak sebagian uang gaji karyawan. Seorang pria bernama Ranu menolak memberikan uangnya kepada Mahesh, yang membuat dia dihajar hingga babak belur. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Arjun datang. Dia menghajar Mahesh dan teman-temannya. Arjun tak terima ketika Mahesh menjajah para karyawan yang ada di sana. Sementara itu, salah satu karyawan melaporkan keributan itu kepada pemilik pabrik yaitu Balwan Rai. Dia pun segera menghubungi asistennya untuk melapor kepada polisi. Saat Arjun murang-maring, Inspektur Karan datang dan menghentikannya. Karan meminta penjelasan mengenai keributan ini. Arjun menjelaskan jika dia hanya membantu karyawan untuk memberantas para preman yang bertindak seenaknya. Karan lalu meminta penjelasan dari Ranu. Namun, Ranu memutarbalikkan fakta dan berkata jika dia tak merasa diganggu dan luka yang dia dapatkan karena terjatuh saat bekerja. Balwan kesal kepada Arjun karena menimbulkan keributan di pabriknya. Balwan pun lalu mengusir Arjun dari sana. Namun, Karan malah lebih percaya kepada Arjun karena dia melihat dari sisi lain jika para karyawan sangat takut untuk mengatakan sebuah kejujuran. Atas kebijaksanaan Karan, Arjun pun mulai mempercayai Karan dan mereka memulai pertemanan. Cerita pun berpindah. Diketahui, Karan hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Anjana. Selama ini, Anjana selalu berdoa dan mengharapkan agar Karan cepat menemukan seorang gadis untuk dinikahi. Karan berkata jika dia sudah menemukan gadis itu dan dia akan berusaha untuk mengatakan cintanya. Karan lalu teringat seorang gadis yang dia kenal sejak kecil. Gadis itu bernama Lata yang tak lain putri dari Balwan. Karan menyukai Lata, namun dia belum mampu untuk mengungkapkannya. Di sisi lain, terlihat Balwan sedang mengambil sejumlah uang di bank. Uang itu akan dipergunakannya untuk menggaji para karyawan. Namun di luar bank, terlihat gerombolan perampok bersiap untuk membuntuti Balwan. Saat Balwan menuju mobil, dia diculik dan dibawa oleh para perampok itu. Mereka memaksa Balwan untuk menyerahkan koper berisi uang itu. Namun tiba-tiba, sebuah pohon tumbang dan menghalangi mobil mereka. Perampok itu keluar dan ternyata Arjun sengaja menebang pohon itu untuk menghentikan mereka. Arjun menghajar mereka dan memperlihatkan jika perampok itu dipimpin oleh Mahesh dan kawan-kawan. Singkat cerita, Arjun berhasil membubarkan Mahesh dan menyelamatkan Balwan. Setelah itu, Balwan mulai percaya kepada Arjun jika dia merupakan orang yang jujur dan pemberani. Balwan lalu menawarkan koper berisi uang itu kepada Arjun. Namun, Arjun menolaknya. Arjun berkata, jika Balwan ingin membayarnya, maka semua kekayaannya tak akan pernah cukup. Balwan berkata, jika sekarang hidupnya ada di tangan Arjun, dan dia berjanji akan membahagiakan hidup Arjun. Untuk membalas kebaikan Arjun, Balwan pun memberikannya pekerjaan untuk menjadi penjaga di rumahnya. Suatu malam, Arjun terganggu dengan suara jeritan seorang perempuan.
Arjun mencari asal suara itu dan Balwan muncul. Arjun bertanya mengapa ada suara perempuan menjerit. Balwan pun menjelaskan jika itu adalah putrinya yang bernama Lata. Belasan tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Desember, Balwan dan istrinya melakukan perjalanan ke Amerika. Namun naas, pesawat yang dia tumpangi mengalami kecelakaan. Sayangnya sang istri tewas dalam kejadian itu. Ayah Balwan yang bernama Rai Bahadur tewas terkena serangan jantung ketika mengetahui kecelakaan itu. Sebelum tewas, Rai Bahadur menulis sebuah wasiat yang tertulis jika semua kekayaannya akan diserahkan kepada kedua cucunya, yaitu Seta dan Lata. Waktu pun berlalu. Saat Seta dan Lata tumbuh dewasa, mereka memiliki hobi yang berbeda. Seta lebih tertarik dengan alat musik, sedangkan Lata tertarik dengan menari. Suatu ketika Balwan bertanya, apa yang akan mereka lakukan dengan kekayaan yang sangat banyak itu? Seta menjawab, jika dia ingin membuka kelas musik. Sedangkan Lata menginginkan kelas tari yang mempunyai cabang di seluruh dunia. Namun di balik perbedaan itu, ada sedikit kecemburuan yang ditunjukkan oleh Seta kepada Lata, karena Balwan lebih sering memuji keterampilan Lata dibanding dirinya. Suatu hari mereka mengadakan pertunjukan seni. Seta sebagai pengiring musik dan Lata yang menari. Seta berniat mempermalukan Lata dengan memainkan alat musik sangat cepat dari irama. Namun sayang, senar yang Seta mainkan putus. Semua orang bertepuk tangan atas penampilan mereka. Namun Seta menganggap jika dia dipermalukan dan merasa tepuk tangan itu bukan untuknya, melainkan untuk Lata. Karena itu, Seta pun pergi dengan menanggung malu dan Lata mengejarnya. Seta mengendarai mobil dengan ugal-ugalan dan tersengaja menabrak seorang gadis. Lata yang panik memilih terus mengejar Seta untuk memperingatkannya. Mereka pun sampai di sebuah tebing. Seta berkata jika dia lebih baik mati daripada harus menanggung malu. Lata terus memberikan pengertian kepada Seta dan berkata jika semua orang bertepuk tangan untuk mereka berdua. Namun, Seta termakan ego dan dia pun bunuh diri dengan melompat dari tebing. Dan sampai saat ini, Lata terus menyalahkan dirinya sebagai pembunuh Seta. Lata mengalami depresi dan terus berteriak saat teringat kejadian naas itu. Balwan berkata jika dia terpaksa mengurung Lata karena khawatir jika Lata berniat bunuh diri. Keesokan harinya, saat Balwan sedang berbincang dengan Dr. Franz, tiba-tiba Karan datang. Balwan berkata jika selama ini Karan benar mengenai kebaikan Arjun. Balwan memberitahu jika kini Arjun bekerja di rumahnya. Di sisi lain, terlihat Arjun memasuki kamar Lata. Arjun memperhatikan Lata yang sedang menari. Lata terkejut dan terus menatap Arjun. Entah setan apa yang merasuki Arjun. Dia berniat melecehkan Lata di sana dan Lata berontak sambil berteriak. Balwan, Franz, dan Karan tiba dan menghentikan Arjun. Karan menghajar Arjun dan menyebutnya sebagai pria mesum. Arjun berkata kepada Balwan jika Lata tidak gila seperti yang diceritakan. Arjun melakukan hal itu agar bisa mengetes pikiran Lata. Arjun menjelaskan jika seseorang yang gila tak akan peduli dengan apapun. Namun, Lata bisa membela diri dan memberontak ketika dilecehkan oleh Arjun. Franz berkata jika perkataan Arjun ada benarnya juga. Franz meyakini jika mungkin saja Lata bisa disembuhkan. Arjun memiliki cara untuk memulihkan perasaan Lata. Dia meminta izin untuk membawa Lata keluar dan menghirup udara segar. Tak disangka, setelah itu Lata terlihat lebih fresh. Lata kembali mengingat ayahnya dan orang-orang terdekatnya. Karan merasa senang dan memberitahukan kesembuhan Lata kepada ibunya. Karan menjelaskan jika selama ini dia menyukai Lata dan besok hari Lata akan merayakan hari ulang tahunnya. Karan berkata jika itu adalah momen yang tepat untuk menyatakan cintanya kepada Lata. Singkat cerita, acara ulang tahun Lata digelar. Balwan menyuruh Lata untuk memotong kue. Namun saat itu, semua orang bertepuk tangan untuk Lata. Hal itu membuat Lata panik dan kembali teringat kejadian bersama Seta. Lata kehilangan akal dan terlihat cemas. Karan menghampiri Lata dan berniat menenangkannya.
Namun, Lata yang memegang pisau malah melukai Karan, yang membuat Lata semakin panik dan semua orang berteriak. Lata berniat pergi keluar rumah, namun Arjun menghentikannya. Arjun memberikan pengertian secara perlahan kepada Lata dan membuat Lata tenang. Arjun memeluk Lata, namun hal itu malah dianggap sebagai pelecehan. Franz menghakimi Arjun dan menyebutnya lancang. Arjun membela diri dan berkata jika dia hanya mencoba menenangkan Lata. Arjun menantang Franz untuk menyembuhkan Lata menggunakan uang. Arjun berpesan jika suatu saat mereka akan mengingat kerja keras Arjun. Setelah itu, Arjun pun pergi. Balwan hanya bisa olok jentul tanpa bisa berkata apa-apa. Suatu malam, Lata kembali kambuh dan melukai tangannya dengan kaca. Balwan panik dan tak tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyembuhkan Lata. Franz berkata jika mungkin sebaiknya Lata memiliki suami yang bisa menjaganya. Franz meyakini mungkin saat Lata memiliki suami dan anak, maka perlahan dia akan sembuh total. Balwan merasa ragu dan tak yakin akan ada pria yang mau menikahi Lata. Franz pun memiliki ide untuk membuat iklan di koran dan mencari pria yang tepat. Balwan tak setuju dan tak mau jika anaknya disamakan dengan iklan penjualan tanah. Balwan lalu teringat satu sosok yang bisa menjaga Lata dan orang itu adalah Arjun. Mendengar itu, Karan kesal dan tak terima jika Lata menikah dengan Arjun. Karan meyakinkan dirinya untuk membatalkan pernikahan Arjun dan mengatakan perasaannya yang dia pendam sejak lama. Karan mendatangi kediaman Balwan dengan penuh emosi. Namun di sana, Karan tak mampu mengatakan apapun. Balwan berkata jika dia tahu maksud Karan, bahwa Karan takut jika Lata menikah dengan laki-laki yang salah. Balwan kembali mengungkit kebaikan Arjun dan usahanya untuk menyembuhkan Lata. Hal itu membuat Karan terdiam dan merelakan Lata hanya demi kesembuhannya. Singkat cerita, pernikahan pun digelar. Namun Arjun terlihat tak bahagia. Dia malah teringat suatu kejadian di mana dia sedang mengkremasi seseorang. Namun Lata terlihat sangat bahagia karena memiliki seorang suami yang dia cintai. Karan dan ibunya menghadiri pernikahan Lata. Ibu Karan lalu memberikan sebuah kalung untuk Lata yang dia percaya sebagai jimat keberuntungan. Suatu malam, Arjun mendatangi sebuah klub dan menyaksikan penampilan seorang penari bernama Rani. Mahes pun tiba di sana dan memperhatikan Arjun. Mahes menghampiri Arjun dan teringat ketika Arjun menghajarnya. Tak lama kemudian, Franz muncul dan melihat ke arah Arjun. Franz teringat ketika Arjun melawannya di depan Balwan. Tak disangka, mereka malah berjabat tangan dan Franz mengucapkan selamat kepada Arjun karena rencana mereka telah berhasil. Franz berkata jika saat ini Arjun telah berhasil menikahi Lata, yaitu salah satu pewaris keluarga Rai Bahadur. Keesokan harinya, Balwan memberikan sebuah jabatan direktur kepada Arjun. Balwan berkata jika dia harus pergi keluar kota karena di sana ada cabang pabrik miliknya. Franz menjelaskan jika setiap tanggal 10 Balwan pergi keluar kota untuk menggaji karyawan di sana. Balwan berkata jika dia akan kembali besok dan selama dia pergi, Arjun diberi amanat untuk menjaga Lata. Setelah Balwan pergi, Franz berkata jika ini adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan misi mereka, yaitu melenyapkan Lata. Malam harinya Lata terbangun dan melihat sosok Seta di kamarnya. Lata mencoba menghampiri Seta, namun dia pergi. Lata berniat keluar dan Arjun berpura-pura menghentikannya. Namun Arjun didorong oleh Lata dari tangga. Salah satu pembantu mencoba menghentikan Lata, namun Arjun memukulnya dan membiarkan Lata pergi keluar. Lata terus mengejar sosok Seta dan sampai di tebing tempat Seta bunuh diri. Tak lama kemudian Arjun muncul dan ternyata wanita yang berpenampilan seperti Seta adalah Rani. Arjun menghampiri Lata lalu memukulnya sehingga Lata terjatuh dari tebing. Balwan syok mendengar kecelakaan yang dialami oleh Lata. Dia tak percaya jika Lata tewas bunuh diri. Semua orang membenarkan hal itu, tak terkecuali Karan.
Arjun berpura-pura sedih di hadapan Balwan. Dia berkata jika itu salahnya karena meyakini jika Lata telah pulih. Namun nyatanya pada malam itu Lata kambuh dan ingin mengakhiri hidupnya di tempat Seta tewas. Karan memberikan kain sari yang dipakai oleh Lata, namun dia tak bisa menemukan tubuh Lata dimanapun. Setelah berhasil dengan rencananya, Arjun, Mahes, dan Prans berpesta. Prans senang karena telah berhasil menyingkirkan Lata. Karena kini semua kekayaan Lata akan berpindah kepada Arjun dan langkah selanjutnya adalah menyingkirkan seorang penghalang yaitu Karan. Sementara itu, Karan melakukan olah TKP di tempat Lata hilang. Karan menemukan sebuah petunjuk, yaitu sebuah puntung rokok. Karan mencurigai seseorang yang mungkin terlibat dalam kejadian ini. Keesokan harinya, Karan memanggil Arjun ke kantor polisi. Karan berkata jika dia akan menginterogasinya. Namun sebelum itu, Karan menginterogasi pembantu Lata, yaitu Ramsing. Karan menempatkan Ramsing di sebuah alat yang dapat mendeteksi kebohongan. Karan mengajukan beberapa pertanyaan, namun mesin itu selalu menyala karena Ramsing memberikan kesaksian palsu. Karan mendesak Ramsing untuk memberitahu siapa saja orang yang bersama Lata malam itu. Ramsing pun ketakutan dan menyebut nama Arjun. Arjun mendengar kesaksian Ramsing, namun dia tetap bersikap tenang. Selanjutnya, giliran Arjun duduk di kursi kejujuran. Karan bertanya, apakah Arjun merokok? Arjun mengelak dan berkata jika dia tidak merokok. Sontak, mesin itu pun menyala, pertanda jika Arjun berbohong. Karan sedikit kesal dan menunjukkan puntung rokok yang dia temukan di TKP. Namun Arjun masih saja tidak mau mengakuinya. Arjun marah karena dia telah dituduh sebagai pembunuh Lata. Dia berontak dan menempatkan Karan di kursi itu. Arjun bertanya, apakah Karan mencintai Lata? Namun, Karan bungkam dan tak mau menjawabnya. Arjun memutarbalikkan fakta. Jika Karan menangkap Arjun karena ingin membalas dendam, karena tak terima jika Lata menikah dengannya. Tiba-tiba, telepon berdering dan Karan mengajak Arjun untuk ikut bersamanya. Ternyata Lata selamat dan kembali ke rumahnya. Balwan berkata jika Lata ditemukan oleh para nelayan karena tersangkut jaring ikan. Balwan pun menambahkan kabar baiknya jika Lata telah mengingat semuanya setelah mendapatkan benturan di kepalanya. Arjun panik dan takut jika Lata akan menyudutkannya. Lata menghampiri Arjun dan bertanya apakah dia adalah suaminya. Lata lalu memeluk Arjun, seolah-olah dia tak ingat kejadian malam itu. Karan mendesak Lata untuk mengingat siapa orang yang telah membawanya ke sisi tebing. Namun Lata tak bisa mengingatnya. Arjun menghentikan Karan dan khawatir jika Lata akan kambuh kembali. Karan menjelaskan jika Lata tak bunuh diri, namun ada seseorang yang ingin membunuhnya. Karan meyakini jika pembunuh itu akan terus berusaha untuk melenyapkan Lata. Arjun lalu menantang Karan dan berkata, jika itu benar, maka buktikan kepada semua orang dan tangkap pembunuh itu. Karan masih berusaha mencari pelaku pembunuhan Lata. Dia berhasil menemukan sidik jari pelaku dan dia semakin yakin jika Arjunlah pelakunya. Di sisi lain terlihat Arjun sedang menatap sebuah foto wanita dan itu adalah adiknya yang bernama Jyoti. Dia pun kembali teringat bayangan yang selalu menghantuinya, yaitu saat mengkremasi tubuh Jyoti. Cerita berawal ketika Arjun tiba dari desa untuk membelikan kain sari karena Jyoti akan melangsungkan pernikahan. Arjun memilih sebuah kain sari yang cantik dan mahal. Jyoti bertanya, dari mana Arjun mendapatkan uang sebanyak itu? Arjun menjawab, jika dia menjual rumah di desa demi kebahagiaan Jyoti. Namun, Jyoti marah dan kecewa karena Arjun menjual harta mereka satu-satunya. Jyoti yang kesal meninggalkan Arjun. Namun sayang, Jyoti tertabrak mobil hingga tewas. Saat itu, muncullah Prans yang kebetulan lewat. Prans melihat Arjun memeluk tubuh adiknya. Arjun mendapat informasi jika yang menabrak Jyoti adalah putri dari Tuan Balwan. Saat mengkremasi Jyoti, Prans menghampiri Arjun dan mengajaknya bekerja sama. Prans berkata jika dia akan membantu Arjun untuk membalaskan dendamnya kepada Lata. Karena Prans juga memiliki tujuan untuk merampas seluruh kekayaan Balwan.
Kini terungkap tujuan Arjun membunuh Lata hanya untuk membalaskan dendamnya atas kematian Jyoti. Dan dia bekerja sama dengan Franz untuk melancarkan tujuan masing-masing. Cerita pun berpindah. Franz memberitahu Arjun jika hari ini adalah tanggal 10 dan Balwan akan pergi keluar kota. Franz memberikan strategi baru agar Arjun bisa melenyapkan Lata tanpa bisa dicurigai oleh siapapun. Arjun lalu menemui Balwan dan memberikan secangkir teh herbal. Setelah meminum teh itu, Balwan merasa badannya kurang fit. Balwan berkata jika dia tak mungkin pergi dengan kondisi badan yang tak sehat. Arjun lalu menawarkan diri agar dia saja yang pergi keluar kota. Arjun! Setelah Arjun pergi, Karan mendatangi rumah Balwan untuk mencari keberadaan Arjun. Balwan berkata jika Arjun melakukan perjalanan keluar kota menggunakan kereta. Karan merasa heran karena biasanya Balwanlah yang pergi keluar kota. Balwan menjelaskan jika dia kurang sehat setelah meminum teh herbal, sehingga Arjun pergi mewakili dirinya. Karan bertanya apakah Arjun yang telah memberikan teh herbal itu kepada Balwan, dan Balwan pun membenarkannya. Dengan penyelidikan yang telah dilakukan dan beberapa barang bukti, Karan semakin yakin jika selama ini Arjunlah orang yang berusaha membunuh Lata. Karan lalu menempatkan penjagaan ketat di sekitar kediaman Balwan. Karan yakin jika Arjun akan kembali ke sana untuk membunuh Lata. Dan ternyata kecurigaan Karan benar. Arjun yang sedang berada di kereta mulai melakukan strategi sesuai rencana Franz. Dia melompat dari kereta dan kembali ke rumah Balwan dengan bantuan Rani. Namun, Arjun melihat penjaga di depan rumah Balwan. Dia menghajar satu persatu anggota polisi yang berjaga di sana. Setelah itu, Karan menunggu momen yang tepat, di mana saat Franz menghubungi Lata dan Arjun menembak Lata dari arah luar. Karan mendengar suara tembakan dan mencari tahu posisi Arjun. Dia menemukan sebuah mobil yang dicurigai sebagai pelaku penembakan itu. Kejar-kejaran pun terjadi. Karan melewati rel kereta dan bergegas kembali ke kereta yang tadi dia tumpangi dengan tepat waktu. Karan memasuki kereta itu dan menemukan Arjun. Karan berkata jika Arjun sangat cerdik karena berhasil menembak Lata. Arjun berpura-pura terkejut dan sangat mengkhawatirkan Lata. Arjun bertanya mengapa Karan selalu menyudutkannya dan meyakini jika Arjun ingin membunuh Lata. Karan berkata jika prediksinya takkan pernah salah dan salah satu bukti yang kuat adalah sebungkus rokok yang ada di saku jaket Arjun. Padahal sebelumnya Arjun berkata jika dia tak pernah merokok. Arjun panik lalu melawan Karan. Arjun melarikan diri ke atap kereta. Mereka pun gak relut dan Arjun mengungkapkan jika kini balas dendamnya telah terpenuhi. Setelah itu Arjun melemparkan Karan dari atas kereta. Cerita pun berpindah. Ternyata Lata masih selamat dan tak mengalami luka apapun. Seorang pengacara membacakan surat wasiat yang dibuat oleh Lata. Di sana tertulis, jika saat Lata meninggal, maka seluruh kekayaannya akan jatuh kepada Arjun. Dan jika sesuatu terjadi kepada Arjun, maka semua kekayaan itu akan jatuh kepada Dr. Franz, selaku orang terdekat keluarganya. Tak lama kemudian, telepon berdering, dan itu adalah Karan. Di sana Karan berkata, jika dia akan datang untuk menangkap Arjun. Karan lalu memberitahukannya kepada Franz dan Franz menyuruh Arjun untuk segera melarikan diri. Tak lama kemudian, beberapa nelayan datang. Mereka adalah orang-orang yang pernah menyelamatkan Lata. Mereka berniat mengundang Lata untuk hadir di perayaan Dewi Kali. Franz berkata jika saat ini adalah waktu yang tepat bagi Arjun untuk membawa Lata keluar dan kemudian membunuhnya. Arjun menyiapkan senjata dan membawa Lata pergi. Namun saat di perjalanan, Lata teringat sebuah jalan yang dulu dia lalui ketika melihat Seta menabrak seorang gadis. Lata menyuruh Arjun berhenti. Dia mendatangi penjual sari yang dulu akan dibeli oleh Jyoti. Dia bertanya mengenai kejadian saat seorang gadis tertabrak. Lata bertanya di manakah rumah gadis itu karena dia berencana untuk meminta maaf. Namun penjual sari itu berkata jika Jyoti telah tewas. Namun, Jyoti memiliki seorang kakak laki-laki. Lata syok mendengar kabar itu. Dia semakin merasa bersalah dan turut bersedih. Lata tak bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan kakak laki-laki Jyoti saat itu. Karan pura-pura bertanya, apa yang sebenarnya terjadi?
Jyoti lalu menceritakan semuanya dan menjelaskan jika Seta tak sengaja menabrak seorang gadis. Saat itu dia ingin membantu gadis itu, namun dia takut kehilangan jejak Seta. Arjun syok mendengar penjelasan Lata. Dia pun sadar jika selama ini dia salah mengira kalau Lata lah yang telah membunuh Jyoti. Arjun lalu mengajak Jyoti pulang dan merubah rencananya untuk membunuh Lata. Lata bertanya, apakah Arjun masih ingin membunuhnya? Lata menjelaskan jika selama ini dia tahu kalau Arjun sangat menginginkan kematiannya. Arjun bertanya jika Lata tahu mengapa dia tak mengungkapkannya di depan semua orang saat itu. Lata pun memberikan alasannya karena Arjun adalah suaminya dan dia rela mati di tangan Arjun. Namun sebelum itu Lata bertanya apa salahnya sehingga Arjun ingin membunuhnya. Arjun pun menjelaskan jika selama ini dia mengira bahwa Lata lah orang yang telah membunuh Jyoti. Di sisi lain, Karan membeberkan semua kejahatan Arjun kepada Balwan. Di sana, Balwan terlihat tak percaya jika selama ini dia memiliki menantu seorang pembunuh. Balwan sangat mengkhawatirkan Lata yang saat ini pergi bersama Arjun. Sementara itu, Prans memiliki rencana baru. Setelah selama ini dia banyak dibantu oleh Arjun, kini rencananya adalah untuk melenyapkan Arjun agar semua kekayaan Balwan bisa jatuh kepadanya. Dia mengutus Mahes untuk membunuh Arjun setelah Lata tewas. Cerita pun berpindah kepada Arjun dan Lata. Mereka memutuskan untuk tetap menghadiri acara di kuil Kali. Terlihat mereka menari semalaman, dan di pagi harinya serangan datang dari Mahes dan kawan-kawan. Semua orang panik menyelamatkan diri. Arjun menyembunyikan Lata di tempat yang aman dan dia berusaha melawan gerombolan itu. Saat Arjun sedang berjuang, Prans menemukan Lata dan berusaha membawanya. Lata berontak dan dia ditampar oleh Prans hingga pingsan. Arjun muncul dan menyerang Prans. Arjun berniat memenggal kepala Prans, namun Karan datang dan menembak ke arah Arjun. Prans membela diri dan meminta perlindungan kepada Karan. Prans menyudutkan Arjun jika dia ingin membunuh Lata bersamanya. Arjun berkata jika Prans adalah penipu yang ingin menguasai harta kekayaan Balwan. Namun tiba-tiba Mahes menghampiri Arjun dan di sana Mahes berpura-pura sebagai anak buah Arjun yang menyuruhnya untuk menyerah karena permainan telah usai. Arjun tak terima dan berkata jika semuanya bersekongkol untuk menjebaknya. Arjun menghajar Mahes hingga pingsan. Karan pun menghajar Arjun sambil berkata agar Arjun menyerahkan dirinya. Prans menghampiri Karan dan berkata jika Lata harus segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu Prans menyatakan kepada Arjun jika pekerjaannya telah dipermudah berkat Karan. Prans menjelaskan jika dia akan membawa Lata ke rumah sakit dan saat di perjalanan dia akan membunuhnya. Prans menawarkan diri untuk membawa Lata dan Balwan, sementara Karan harus menangkap Arjun. Karan berniat menembak Arjun, namun Arjun melawan dan melarikan diri. Arjun mengendarai sepeda motor untuk menyusul Lata. Sementara itu, Lata tersadar dari pingsannya. Lata terkejut melihat Prans dan mengungkap jika Prans adalah orang yang telah menyebabkan dia pingsan. Balwan mencoba melawan Prans, namun dia terlempar dari mobil. Prans berusaha membunuh Lata, dan Arjun berusaha menyelamatkan Lata. Dia bertarung dengan sisa antek Prans di bak mobil. Setelah itu, Arjun menghajar Prans dan menyuruh Lata untuk melompat dari mobil. Sampai akhirnya, mobil yang dikendarai Prans ngebeleduk. Akhirnya Arjun berhasil menyelamatkan Lata. Terlihat Karan tiba bersama Balwan. Di sana Arjun menyerahkan dirinya kepada Karan dan siap mendapatkan hukuman atas kejahatannya. Namun Karan menyadari jika semua ini adalah kesalahpahaman dan dia memaafkan Arjun atas semua yang telah terjadi. Tiba-tiba Karan melihat Prans masih hidup dan seperti ingin menembak ke arah Arjun. Karan berlari ke arah Prans dan menembakinya. Di waktu yang bersamaan, Prans pun melepaskan tembakan dan mengenai Karan. Prans tewas seketika dan Karan sekarat. Setelah itu, Karan pun menghembuskan napas terakhirnya dan film pun berakhir.
Oke teman film, itulah kisah dari film Pattar Ke Insan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.